Pinaras Tomohon adalah dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Raja, kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara-saudari juga. Ya, silakan duduk kembali. Dalam ibadah saat ini, ya, kerukunan keluarga besar Pinaras Tomohon yang ada di Kota Palu, ada dari Donggala ya, juga tadi dari Donggala, berapa orang dari Donggala? Belum tiba, ya, nah, dari Parigi ya, pokoknya saat ini Nats yang mengantar kita, membimbing dalam ibadah ini. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12 di situ dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita nyanyikan pujian betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih-Nya padaku, sehingga diberikan Yesus padaku, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Makanya lagu ini belum populer ya. Coba kita nyanyikan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan juga berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Dalam saat teduh dalam hati, sampaikanlah pengakuan kita. Mulai. Dengarlah segala doa pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Inilah kami yang berdosa. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Saatnya kita berdiri. Persekutuan Rukun Pinaras Tomohon yang ada di Palu, Donggala, Parigi, dan sekitarnya. Selaku hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi setiap orang yang mengakui dosanya dan mau bertobat, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan
yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Luar biasa pengampunan yang Ia berikan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kasihnya luar biasa besar itu. Karena itu kita respon dengan syair lagu, Ku diberi belas kasihan. Belas kasihan, walau tak layak hatiku. Semangat. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ya, kita diberi karena belas kasihan Allah. Luar biasa dalam hidup ini. Dalam hidup ketika kita diberi belas kasihan olehnya, oleh Allah, karena itu kita sebagai umatnya, mari kita bersama saat ini mendengar berita nubuat para nabi tentang kedatangan Sang Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Ya, benda ini sudah ditunjuk olehnya. Yesaya 11 Ya, ayat 1 nyaring. sampai 3. Karena ini masuk di nyaring. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Mika 5 ayat 1. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dunia diliputi sukacita ketika apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu tergenapi lewat peristiwa lahirnya Sang Raja Damai. Itulah Mesias yang diurapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, persekutuan rukun pinaras tomohon yang ada pada saat ini, mari kita bersama-sama akan menyalakan lilin Advent sebagai simbol penantian kelahiran Sang Mesias yang telah datang dan yang akan datang kembali untuk penggenapan janji keselamatan. Sambil kita nyanyikan syair lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam Malam kamu harus jadi iring gemerlap,
masing di sekitar Lilin besar satu. Lilin besar. dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah. Kipas angin. Lilin kulihat Kipas angin kasih. siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Semangat ayat 1. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Ya, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, Rukun Pinaras, dalam kesempatan yang sangat baik ini kita boleh berhimpun di sini. Ya, saya serasa berada di Talete, ya, ada di Kota Tomohon ketika saya jumpa. Makanya saya langsung bilang OTTK mana. Ya. Baik, kesempatan yang sangat baik ini, dalam perjumpaan ini kita akan masuk untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kami berkumpul menyembah, memuji, karena Tuhan yang layak dipuji, disembah. Di kesempatan yang sangat baik ini, kasih Tuhan nyatakan bagi kerukunan keluarga besar Pinaras Tomohon yang ada di sekitaran Kota Palu, Donggala, Parigi yang boleh hadir saat ini. Kami percaya ini semua terjadi adalah karena kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong, sudah menuntun, sehingga kami boleh berkumpul saat ini melaksanakan ibadah pranatal Rukun Pinaras Tomohon yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Kami mau dasari perjumpaan kami saat ini dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ya, saya ajak kita buka Alkitab kita pada kesempatan ini. Ya, saya berharap kita yang ada sebagai umat Kristen membawa Alkitabnya atau Alkitab yang ada, karena sekarang itu sudah zaman era disrupsi, ya, di era digital ini sudah ada Alkitab digital. Ya, bukalah dalam Perjanjian Baru dalam Filipi pada pasal 2 ayat 15. Saya ulangi. Filipi pasal 2, ya, mulai dibaca ayat 5, bukan ayat 15 ya, ayat 5 sampai pada ayat yang ke-11. Ya.
saya mohon salah satu ya, tadi ketua sudah berdiri toh. Nah, mana sekretarisnya? Ya, Ibu sekretaris yang baca boleh, Bu? Oh, saya lupa kacamata. Ya, ini Bapak yang mata apa? Ya. Apalagi pakai apa itu ya? Jadi mulai ayat 5 Pak sampai pada ayat 11. Nanti di ayat 11 bagian akhir semua akan berkata mengucapkan ya, mulai di situ Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua itu ya bagian bawah. Ya. Mulai Pak, silakan. Filipi 5, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Semua katakan kalimat ini. Mulai. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih ya, kita bersama-sama saat ini ya dalam suasana bagaimana kita berjumpa ya. Kalau kita berjumpa seakan-akan kita berada dalam suasana samakan genangku wianiko. Coba nyanyikan itu. Kan genangku wianiko, iamo marua ruang genang ekaria mangale nale uman wiasio Tuhan pakalawiran kita ruaya. Luar biasa ya, seperti saya berada di Minahasa. Karena itu kita orang yang ada ini ya, walaupun kita orang ada di Tokhaili gitu, serasa berada di Mohon ya, seperti To Arlumimut kita di sini ya. Ada cerita di To Arlumimut. Mudah-mudahan yang ada ini tidak mau lupa itu cerita itu. Tapi saya percaya kita yang ada di sini ya, kita ada di sini karena dalam kehidupan kita kerja, betul? Kerja itu adalah berkat. Nah, karena itu kalau tema yang ada ini diangkat oleh Konferensi Wali Gereja di Indonesia dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan terang tema yang ada ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau mungkin ya mudah-mudahan yang hadir saat ini sudah pernah mendengar YouTube saya sudah jelaskan ini, tapi saya perlu jelaskan kembali supaya kita mengerti. Jangan sampai, loh kenapa temanya seperti itu? Ya, berarti Allah itu tidak sanggup menolong karena dia cari jalan lain. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan kasih hikmat. Dia kasih hikmah for orang. Ya. For orang-orang yang ada di perantauan ini juga. Tombulunya, ini tombulu atau tahun temboan? Tombulu. Oh, tombulu ya, karena itu lancar tadi samokannya. Jadi ketika
Sehingga para majusi dia orang-orang pandai ini, orang pinter, horoskop, ahli bintang. Dia berjumpa dengan Yesus sebagai sang raja damai. Ia diingatkan dengan satu petunjuk karena Herodes mau membunuh bayi Yesus ya, karena itu dia dikasih petunjuk, jangan ke sana kaskewok ngana nanti dipenggal gitu, karena Herodes itu tahu Herodes itu orang raja yang sangat kejam, itu juga sadis dia. Jadi dikasihlah dia petunjuk, cari jalan lain ya, sehingga jalan yang ditempuh itu jalan yang lain, bukan berarti lain-lain, tetapi jalan yang lain yang ditempuh itu adalah jalan bagaimana secara rohani kita melihat dia mau hidup menempuh kehidupan bagaimana hidup baru. Nah, itu kehidupan yang baru di dalam bersama Tuhan. Nah, itu. Nah, orang dari Pinaras ya katakanlah dari kota Tomohon. Kota Tomohon yang ku cintai, kita nyanda mau lupa. Nah, itu. Nyanda mau lupa tuh kota Tomohon tuh. Nah, jadi kita ada di sini ya bersama-sama karena apa? Antara tugas dan tanggung jawab SK kan? SK ada yang ASN, ada yang apa lagi ini? Businessman, ada businessman, siapa businessman? Business woman, ada lain-lain.